Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara, tema khotbah minggu kita adalah Pentakosta dalam komunitas kerajaan Allah. Nah, meskipun kita terus merenungkan tema khotbah itu selama saudaraku sehari-hari kita dalam minggu ini, tapi kita mau terus berfokus kepada amanat agung. Nah, saudara, mari kita lebih taat lagi mempraktekkan amanat dari Sang Raja, amanat agung, saudara. Nah, saya ingin kita, saudaraku, sama-sama lebih merenungkan lagi bahwa, saudaraku, amanat agung tidak dapat kita praktekkan tanpa kita, saudara, memiliki 3 unsur yang sangat penting. Yang pertama adalah, saudara, peranan Roh Kudus. Kalau kita tidak penuh Roh Kudus, saudara, kita tidak pernah akan, saudara, berhasil ya mempraktekkan amanat agung, saudara. Ya, jadi kita unsur pertama perlu dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita, saudara, menjadi saksi ya bagi kemuliaannya. Nah, saudaraku, yang kedua, kita harus secara intensional mempunyai rencana untuk mempraktekkan amanat agung. Kalau kita tidak punya rencana, saudara, kita terus, saudaraku, berkata, ya nanti kapan-kapan lah. Nah, kita akan terus lalai mempraktekkan amanat agung, saudara. Ingat, ini amanat Sang Raja. Ini penting sekali, saudara. Ya, salah satu perintah terpenting yang kita mesti taat sebagai murid Kristus, yaitu kita memuridkan orang-orang, saudaraku. Ya, kita memuridkan orang-orang. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, kalau kita udah punya ya maksud, rencana yang disengaja, saudara, maka yang ketiga, Roh Kudus akan melatih kita, saudara, supaya kita dapat mempraktekkan amanat agung dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana, saudara? Di ladang misi di mana Dia mengutus kita. Ingat, saudaraku, ya, ladang misi kita bukannya tempat yang jauh di suku tertentu, di negeri yang di luar Indonesia. Memang ada orang nanti dipanggil Tuhan, ya, saudaraku, ke tempat-tempat seperti itu. Tapi tidak semua orang kan dipanggil ke tempat itu. Tapi kita semua disuruh pergi, saudara. Pergi kemana? Ke dunia di mana kita berada. Kalau kita, saudaraku, adalah seorang pelajar, kita diutus, saudaraku, ke sekolah kita. Itulah ladang misi kita. Kalau kita seorang mahasiswa, kita diutus, saudaraku, ke kampus kita. Itulah ladang misi kita. Disitulah, saudaraku, kita akan memenangkan jiwa dan memuridkan orang. Nah, Roh Kudus siap melatih kita. Kalau kita, saudaraku, benar-benar mempunyai niat yang disengaja untuk mempraktekkan amanat agung, saudara. Jadi mari 3 unsur ini penting sekali, saudara. Coba periksa apakah kita sudah memiliki 3 unsur ini. Peranan Roh Kudus. Yang kedua adalah, saudara, ya, niat hati yang disengaja untuk taat kepada amanat agung. Dan yang ketiga adalah, saudara, siap dilatih oleh Roh Kudus di ladang misi, saudara, di mana kita berada. Nah, saudara, itulah yang Roh Kudus akan lakukan. Dia akan melatih kita di lapangan bagaimana kita menjadi saksinya Kristus. Ya, nah, saudara, minggu ini, saudara, kita belajar Pentakosta. Ya, saudara, itu adalah apa, saudara? Ya, adalah ya pengucapan syukur untuk panen ya di perjanjian lama, saudara. Nah, bagi kita maknanya, ya, kalau kita, saudaraku, merayakan Pentakosta, kita juga mau mengucap syukur. Banyak mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, saudara, apa yang terjadi? Ya, kita sadar akan hadirat Allah. Ya, saudara, ketika kita mengucap syukur, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, maka, saudara, ya, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Ya, saudara.
Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup penuh dengan pengucapan syukur di komunitas kita, saudara? Nah, kita mesti belajar penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya, karena dikatakan kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam apa, saudaraku? Mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, dan kita mengucap syukur keluar dari hati kita. Ya, demikian kata Efesus pasal yang kelima. Nah, saudara, kalau kita mengucap syukur, saudara, apa yang terjadi, saudara? Maka kita hidupnya, ya saudaraku, akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, sehingga saudara, ya kita boleh apa, saudaraku? Ya, kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus untuk apa, saudaraku? Melakukan misi Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, kemudian yang kedua dikatakan untuk apa, saudaraku? Ya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan bisa menjadi saksi. Ya, nah, saudara, saksi di sini apa? Saudara, saksi itu adalah orang, ya, yang saudara melihat dan mengalami langsung satu peristiwa, saudara, yang dia alami, ya saudara, sehingga dia berani, ya saudaraku, menyatakan itu di pengadilan. Ya, itu zaman dulu, saudaraku, ya, saksi. Nah, kita adalah saksi Kristus. Artinya apa, saudara? Ya, kita percaya dan mengalami penebusan Kristus dalam hidup kita. Ya, kalau kita udah percaya dan mengalami sendiri penebusan Kristus, kita pasti siap menjadi saksi buat orang lain. Ya, sehingga kalau kita cerita apa yang kita alami, saudara, ya, apa yang kita lihat, ya, apa yang kita, saudaraku, alami tentang penebusan Kristus, maka orang lain, saudaraku, itu benar-benar, ya, akan, saudaraku, menerima keselamatan itu. Ya, mereka akan, saudaraku, terbuka untuk, saudaraku, menerima keselamatan. Mereka juga mengalami penebusan Kristus itu, saudara. Nah, itulah saksi. Nah, saksi juga adalah, saudaraku, punya arti, ya, orang yang rela mati sekalipun, saudaraku. Ya, untuk apa, saudaraku? Menyatakan, ya, apa yang dia lihat dan yang dia alami itu, saudara. Ya, makanya, saudara, saksi-saksi itu di dalam Alkitab, saudaraku, mereka sangat radikal, sold out hidupnya, saudaraku, ya, sangat apa, saudaraku, komitmen. Dia tidak takut, saudaraku, ya, sekalipun dia harus kehilangan nyawa, saudaraku, itu saksi. Nah, saudara, kalau kita punya hati seperti itu, ya, maka kita siap, saudaraku, ya, menjadi saksi bagi Kristus. Roh Kudus akan tolong kita, saudara. Roh Kudus akan memberi kita kuasa untuk menjadi saksi ini, saudara. Ya, jadi kita jangan takut. Roh Kudus yang memampukan kita. Makanya kalau orang penuh Roh Kudus, saudaraku, ya, dia akan rela menjadi saksinya Kristus. Nah, ketika kita semua seperti itu, saudara, siap menjadi saksi, maka apapun yang kita alami di dunia ini, saudara, ya, itu tidak akan membuat kita berhenti memberitakan Injil. Tidak akan membuat, saudaraku, kita, saudaraku, ya, terhambat memberitakan Injil. Apapun keadaannya, saudaraku, apapun situasinya. Nah, saudara, ya, ada seorang hamba Tuhan, ya, saudaraku, dia berkata begini, saudara, ya, semua oposisi, bahkan aniaya, ya, yang dialami oleh, saudaraku, gereja, ya, itu tidak dapat menghambat pemberitaan Injil, saudara. Bahkan itu menjadi bahan bakar, ya, untuk percepatan pemberitaan Injil, saudara. Nah, karena itu kita jangan takut, saudara. Apapun yang kita alami, ya, apapun yang gereja alami,
entahkah itu kelemahan kita, ya, atau ada oposisi, ada aniaya, ya, ada apa, saudaraku, serangan kuasa gelap, ada pelarangan, ya, ada tembok-tembok pemisahan, ya, secara budaya dan bahasa, ya, saudara. Apapun itu, ada pemenjaraan yang tidak adil, ya, saudara, konflik intern. Lihat, Barnabas dan Paulus konflik secara intern, tapi itu tidak menghalangi pemberitaan Injil, saudara. Ya, konfliknya mesti diberesin, tapi saudaraku, itu tidak menghalangi, ya, saudara. Ya, kemudian apalagi, saudara, ya, konflik apa aja, saudara, dari luar, dari dalam, ya, perjalanan yang sulit, ya, Paulus mengalami karam kapal, aduh, sulit sekali perjalanannya, ya, diserang dengan binatang buas misalnya, saudara. Paulus digigit oleh ular, ya, saudara. Kemudian apalagi, saudara, minum racun sekalipun. Saudara dengar, ya, semua ini nggak bisa menghambat pemberitaan Injil, saudara. Karena pemberitaan Injil yang kita beritakan itu Injil kasih karunia, saudara. Jadi itu kasih karunia Tuhan. Makanya kita nggak bisa menentang, saudaraku, kasih karunia Tuhan itu. Makin ditentang, dia makin dahsyat pertumbuhannya, saudara. Makin dilawan, dia makin, saudaraku, ya, berkembang. Itu sebabnya kita jangan takut, saudara. Ya, Tuhan menyertai kita dengan kuasa yang luar biasa. Ya, bahkan itu menjadi bahan bakar buat semakin cepat Injil diberitakan. Semakin dahsyat, saudaraku, kuasa pemberitaan Injil di seluruh dunia ini. Saudara, mari kita excited. Ya, nah, kita lihat, saudaraku, Paulus. Ya, satu kali Paulus dan Silas, saudaraku, ya, mereka, ya, dipenjara, saudara. Padahal mereka baru mengalami apa, saudara? Revival, yaitu Lydia yang tukang jual kain ungu, ya, saudaraku. Lydia ini dan seluruh keluarganya percaya Yesus, ya, kemudian dibaptis semuanya, saudaraku. Mengalami revival, ya, di daerah Filipi, saudara. Tapi kemudian ada orang yang tidak suka. Ya, Paulus dan saudaraku, Silas dilaporkan. Akhirnya, saudaraku, mereka dipenjara. Dan sebelum dipenjara, saudaraku, ya, mereka itu dicambuk dulu. Ya, sangat sakit sekali, saudaraku, dicambuk. Kemudian, saudara, mereka ditaruh, saudaraku, di penjara yang paling tengah dengan pengamanan yang tertinggi, saudaraku, ya, dengan penjagaan yang ketat. Bahkan, saudaraku, mereka kakinya, saudaraku, dipasung, ya, dengan pasungan yang sangat-sangat kuat, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mustinya, saudara, ya, Paulus dan Silas kecewa, mestinya. Paulus dan Silas mestinya, saudaraku, ya, makin lemah dan kemudian makin, saudaraku, ya, tidak lagi ada motivasi untuk, saudaraku, hidup. Tapi dikatakan, saudaraku, di tengah malam, haleluya, saudara, ketika, saudaraku, mereka di tengah malam dalam keadaan punggungnya sakit, saudaraku, ya, dipasung kakinya, dijaga sama penjaga-penjaga dengan ekstra ketat, ya, dalam penjara yang paling dalam itu, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mereka memuji-muji Tuhan, mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka praktekkan, saudaraku, pujian, penyembahan dan syukur, saudaraku, kepada Allah. Oh, saudaraku, mereka ketika bersyukur, apa yang terjadi, saudara? Oh, Alkitab bilang, saudara, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya, saudara. Wow, dan Tuhan kita dahsyat, saudaraku. Tuhan kita hebat, Tuhan kita, saudaraku, luar biasa.
Bayangin, Alkitab bilang gini saudara, ya, Tuhan itu saudara, ya, tahtanya di surga, saudaraku, pijakannya di bumi. Coba bayangin saudaraku, ini cuman gambaran ya, betapa mulia, agung, dan besarnya Allah kita, saudara. Ketika kita puji Dia, ketika saudaraku, Paulus dan Silas memuji Dia, apa yang terjadi, saudara? Wow, tentu Tuhan ikut saudaraku, ya, bersuka cita, bergembira. Ya, ini ilustrasi aja saudara. Ya, Tuhan jadi dia kakinya saudaraku diinjek-injek gitu ya. Ya, saudaraku digerak-gerakkan. Ya, kalau kaki Tuhan digerak-gerakkan ya gempa bumi saudara. Ya, karena bumi kan pijakannya saudara. Nah, apa yang terjadi? Wow, penjara itu gempa bumi saudara. Ya, luar biasa. Ya, ketika gempa bumi, maka katanya saudaraku, lepaslah sendi-sendi dari penjara itu saudaraku ya. Kemudian saudaraku ya, kemudian mereka bisa lepas dari pasungan itu. Bayangin, mereka saudaraku akhirnya bisa keluar ya dari penjara itu ya. Nah, apa yang terjadi? Kepala penjara itu saudaraku ketakutan. Saudaraku, karena kalau orang yang di penjara ini lari, mereka akan dihukum mati, saudara. Ya, mereka ketakutan. Mereka pikir udah lari, ya, Paulus dan Silas ini, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tapi mereka bilang, ya, jangan takut. Ya, kami masih ada di sini. Nah, saudara, kepala penjara itu begitu tersentuh. Dia berlutut, saudara. Ya, dan saudara, akhirnya dia diinjili, saudara. Dia terima Yesus. Bukan hanya dia terima Yesus, dia bawa mereka, saudaraku, ya, ke rumahnya. Dan satu keluarga diselamatkan semua, saudara. Nah, saudara, kalau kita praktek Pentakosta, ya, kita bersyukur terus, saudaraku, seperti Paulus dan Silas, saudaraku. Walaupun dianiaya, walaupun ditentang, tapi mereka, saudaraku, tetap bersyukur, memuji Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan, saudara. Apa yang terjadi? Ya, apakah pemberitaan Injil terhambat? Enggak. Makin berkembang. Tadinya bukan cuma Lydia dan sekeluarga yang bertobat. Sekarang, saudaraku, ya, kepala penjara dan keluarganya bertobat. Haleluya. Jadi, saudaraku, mari kita praktekkan Pentakosta ini dalam komunitas kerajaan Allah. Ya, kita praktekkan dalam hidup kita, saudara. Ya, bagaimana kita, saudaraku, mau sering bersyukur, penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Dan kemudian, saudara, ya, kita terus peka pimpinan Tuhan. Nanti Tuhan bawa kita, saudara, melatih kita di ladang misi untuk kita, saudaraku, menemukan orang damai seperti Lydia dan saudaraku, ya, Lydia dan saudara, ya, kepala penjara ini. Mereka orang damai dan satu keluarga, saudaraku, diselamatkan. Luar biasa. Mari kita tetap semangat, saudaraku. Jangan kita kecewa, jangan kita, saudaraku, putus asa menghadapi apapun, kesulitan apapun, pencobaan apapun, ya, saudara, tantangan apapun di masa pandemi ini. Ya, maupun nanti sesudah masa pandemi, ada banyak hal, saudaraku, yang kita bisa alami sebagai, saudaraku, tantangan-tantangan. Tapi justru kalau kita bersyukur lewat tantangan itu, saudara, Tuhan menggenapi amanat agungnya lewat hidup kita. Bukankah ini, saudaraku, luar biasa? Saudara mau semangat mempraktekannya? Mari, saudaraku, ya, kita semangat mempraktekkan amanat agung. Tuhan memberkati saudara. Amin. Yesus.